fid darain amin. Kemudian halaman ke-23, adab akhlak bagi Abdul Hasib. Itu juga kah? Ya, nggih. Adab atau akhlak bagi Abdul Hasib, hamba Allah yang bernama Al-Hasib. Pada makna pertama semalam Allah menghisap, Allah menghitung. Nah, jadi kita nih hamba Allah yang menghisap. Apa adab kita jadi Abdul Hasib? Ia selalu menghisap akan dirinya, dari umurnya dan mudanya, yakni kuatnya, dan ilmunya dan hartanya. Umur, muda, ilmu, harta. Jadi hisap diri, sebagaimana perkataan Sayyidina Umar. Ada yang madakan hadis, cuma yang masyhur itu perkataan Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ada kata-kata ulama, hasib nafsak, hisap diri kalian, qabla ayyuhasiba al-hasibu. Hisaplah diri kalian sebelum menghisap akan kalian oleh Allah yang menghisap. Nah, kan Allah kan Al-Hasib. Allah kaina menghisap nang ikra kitabak dah. Di padang mahsyar, di akhirat ada timbang amal. Yakah ada hisap, timbang amal, dihisapnya amal. Jadi oleh karena itu hasib nafsak qabla ayyuhasibaka al-hasibu. Hisap diri engkau sebelum menghisap akan engkau oleh Allah yang maha menghisap. Kalau Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ada rahasia mengapa kita disuruh muhasabatun nafsi, menghisap-hisap diri kita, nggih, menghitung-hitung diri kita dalam 24 jam. Apa nang kita gawi, kada mungkin kita kada tahu. Mata kita, pemuntungan kita, telinga kita, hati kita, kelakuan kita. Nah, apa nang kita gawi kada mungkin kita kada tahu. Apalagi Tuhan mengunjuki akal. Al-akal mizanul insan di dunia. Akal itu dacing manusia di dunia. Jadi jangan menghadang dacing Tuhan. Waktu hidup di dunia gunakan dacing. Jadi Tuhan tuh mengunjuki dacing sudah. Jangan sampai kita kadang menggunakan dacing kita, yakni akal kita, sebelum macangan kaina di padang mahsyar kita di dacing Tuhan. Nggih. Oleh karena itu gunakan akal kita. Orang yang pintar matematika, orang yang cerdas berhitung, itu kan kecerdasan akal. Karena ilmu hisab itu termasuk ilmu akal. Orang tuh punya cerdas matematika, akalnya cerdas sama itu. Jadi kita diisi dacing tapakur, muhasabatun nafsi. Sebenarnya muhasabatun nafsi itu bukan satu Muharram aja. Jadi punya sampai satu Muharram, lalu muhasabatun nafsi setahunan. Kalau Hasan punya perlu saben malam muhasabatun nafsi, tontong sembahyang tahajud, tontong sembahyang witir umpama nggih satu mat betunduk kepala bepijim, jangan guring. Hisab diri, napa nangku pandir siang tadi nyambeti urang,
Napa nang ko tonton imbah Isa menuntun kuda beti lanjang. Hisab diri, betaubat lawan Tuhan, bagusakan diri. Jadi hasibu ampusakum qablaan tuhasabu. Hasib nafsak qabla ayyuhasibakal hasibu. Apa rahasianya ya? Sama ini. Ujar ulama, mengapa kita disuruh muhasabatun nafsi? Nafsu kita tuh dihisap-hisap. Oh, ternyata ujar ulama, an-nafsu kasyarikil khawani. Nafsu yang ada di diri kita itu seperti kawan kita al-khawan, nang rancak culas, nang rancak hianat. Khawan itu sigat mubalagah wajan fa'al. Khana khianat. Khianat itu culas. Jadi nafsu ini seperti kawan yang culas. Kawan yang culas. Kawan yang culas. Berarti kawan kita ini diisi nafsu. Kita ini kan diisi nafsu. Si nafsu itu seperti kawan yang rancak culas. Kalau bahasa orang penculasan, penipu, ya kan? Nah, in lam tuhasibhu, munya ikam kada menghisap, kada muhasabah, kada memperhatikan, kada mengintai-intai, mun kada ada CCTV, kada memperhatikan kakawan nang culas, zahaba, kawan itu kaina pergi bima laka, dengan sesuatu milik engkau. Iman dibawanya lari, ya kah? Pahala dibawanya lari. Sia-sia umur kita. Si nafsu gitu. Kan nafsu tuh ketujuh beramian. Bahkan terkadang nafsu itu ketujuh maksiat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi si nafsu, an-nafsu kan katipliar. Nafsu tuh seperti kanak-kanak. Ini hidup ketujuh bermainan beramian aja, kada memikirkan akhirat. Nah, jadi kada kawa kada dijagai ini nih. Kada kawa kada dijagai, oleh karena itu hisap diri kita. Itulah hikmah mengapa kita disuruh muhasabatun nafsi. Karena nafsu itu seperti teman yang culas. Kita punya kurang memperhatikan nafsu kita, inya macangan pergi membawa sesuatu yang berharga milik kita. Entah iman kita, entah itu akidah kita, entah umur kita sia-sia terbuang, entah pahala kita, ya kah? Jadi rugi kita. Nah, itu nafsu. Jadi oleh karena itu hisap diri kita. Apa yang dihisap? Contohnya ada di sini. Dari umurnya dan mudanya, yakni kuatnya, dan ilmu dan hartanya. Ulun minta garisi 3 buting, umur, muda, ilmu dengan harta garis 1, seret 3 buting. Garis pertama umur. Kita macangan ditanya, kita macangan dihisap, kamana menggunakan umur. Yang pertama umur. Umur itu di kitab Rasul Mal. Rasul Mal itu kalau orang berdagang namanya modal. Debit umur itu modal. Jadi kaina Tuhan kaina manakuni kamana menggunakan modal. Inta. Kita berdoa mudahan sehat panjang umur. Mudahan tambah tuha, mudahan tambah beribadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sepaling bagus manusia itu panjang umurnya, bagus kelakuannya. Mudahan rancak bertamu Ramadan. Mudahan rancak hadir ke majelis ilmu. Punya umur handap sedikit ketemu puasa, sedikit ketemu majelis. Jurumiah gen bisa kada tuntong. Mati orangnya. Nah, jadi kita berdoa mudahan sehat panjang umur. Inya semakin ganal modal, ganal ujungannya. Munya bisa menggunakan.
Munya sedikit modal, sedikit juga ujungannya, munya berujung. Nah kita paling utaknya jangan berujung aja. Berarti munya ganal modal rugi. Tuha-tuha kaladi, semakin tua semakin gatal. Becucu dah masih aja kejeblay. Ini umpama contoh. Ini namanya syarunnas mantala umruhu ya kah wa asaa amaluhu wasaa amaluhu ka wa asaa ka amaluhu. Panjang umurnya cuma jahat gawiannya. Itu rugi bener itu tuh. Modal ganal munya rugi pasti ruginya ganal juga. Ya kah? Atau modal sedikit ruginya sedikit juga. Nah, jadi oleh karena itu umur itu modal. Mudah-mudahan kita kayak orang bahari, kura-kura di atas tunggul, lain perahu lain. Kawan perahu aja sebutin. Banyak buntungnya pantun tuh banyak. Kura-kura di atas tunggul, semakin tua semakin tugul ke pengajian, tugul sembahyang berjamaah, tugul puasa Senin Kamis, tugul baca dalail, tugul sembahyang berjamaah, tugul hadir ke majelis ilmu. Mudahan Tuhan kita kayak ini. Amin ya Allah. Ingatkan satu, umur tuh modal, rasul mal. Dan muda tuh ya kuatnya. Ya kan? Oleh karena itu pemuda itu disebut patan. Ja'a patan, ra'aitu patan, marartu bi patan. Patan itu artinya kuat, patwa moe. Artinya pendapat yang kuat. Ujar moe sasat. Nah, berarti itu sasat tak? Itu patwa moe. Jadi patwa kada sembarangan pat moe bepatwa. Apalagi yang mempatwakan ini orangnya im'a. Ya kalau kan kegampangan im'a tamatan Mesir, tamatan luar negeri, ini orang alim bisa baca kitab kuning, kitab-kitab ini bisa. Jadi kata-kata patwa moy, patwa itu diambil kata-kata ja'al patah, ra'aitul patah. Jadi patah itu pemuda itu kuat. Oleh karena itu ujar Hafsah binti Sirin, desa anaknya Muhammad bin Sirin, wali Allah Ta'ala, bini-bini namanya Hafsah, ujar sidin zamanus syabab zamanul amal. Masa pemuda, masa beramal. Berarti muda tuh pian garisi kalau David di situ menggunakan modal. Yuk gunakan modal. Jadi masa muda itu adalah masa kuat. Kakanakan lemah, orang tua lemah. Pemuda kuat. Jadi kuat itu diantara dua nang lemah. Ikam jangan mahadang beramal hendak Tuha. Aku kaina aja beramal mahadang Tuha. Kalau ku setrok, kalau ku masuk angin rancak, kalau ku garing, wayah ini bu untung wayah ini jangan ditipu bisikan-bisikan syaitannya. Ada orang berucap aku aja anak menikmati masa muda ya, jadi berjalanan beramian. Jangan bu untung kalau kau mati di pinggir jalan kada tuh jujur. Kabila ke masjid, kabila nuntut ilmu ya kalah. Jadi sama ini, gambaran masa tua adalah gambaran di masa muda. Paham ya kalah? Jadi apa masa muda? Itulah masa tua. Jadi kalau bahasa ulun sama ini, zamanus syabab zamanul amal. Ya kah? Zamanul haram atau zamanul kibar atau zamanus syuyuh itu zamanu hasad atau samaratul amal. Itu masa mengatam, itu masa menikmati apa nang kita gawi masa anom. Paham insyaallah? Guru, masa muda itu kan menggunakan modal, menggunakan umur. Menggunakan umur ke mana? Tuh sambungannya. Dan ilmu dan harta. Lihat tangan ulun, jari ulun nang 5. Ibu jari telunjuk,
jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ibu jari babinian, jari telunjuk orang alim, jari tengah pemuda, jari manis orang sugih, karenanya beutas. Wow, untung tak bawa utas. Tidak, orang susah. Kelingking ini kakanakan. Nah, yang kita tinggalkan ibu jari dengan kelingking. Ya kan, sisa 3. Coba lihat, pemuda diapit antara apa? Antara orang alim dengan orang sugih. Allah menunjuki modal. Gunakan modal itu di masa muda. Kalau masa tua, kalau ku masuk angin deh. Kalau ku ramatik, kalau ku asam urat. Ya kalau aku aja baca Quran tua aja ya sudah tua saya katarak sekalinya. Kada melihat napa bacaannya jar. Kada jadi barang seumur hidup ada baca Quran. Waktu hawas sudah terbaca, sudah tua hendak baca Quran leh. Sekalinya katarak sekalinya. Jadi timbul kada beribadah seumur hidup. Jangan beramal beribadah, jangan menghadang Tuhan. Kalau kau kada tetamu Tuhan atau tetamu juga Tuhan, cuma kalau kau dak pun lemah, kada mampu menggawi sesuatu nang kita gawi ibadah. Ya kah? Ada orang berucap, Guru Anor jar beumrah nih dasar nyaman anom. Kan ada nang berucap sama kita. Dasar nyaman anom beumrah nih, tagagah tawab sae. Gitu tak. Cuma beranai pulang asal tulak ha. Pulang ya kalau bujur juga. Cuma penyesalan sidin lagi anom pada tulak gitu nah. Gitu. Artinya beribadah tuh ada juga. Aku kena aja tulak umrah kena aja jar. Tuha akan kena aku jar maunya tulak umrah tulak haji. Kena kelakuan masih kayak ini membela jar supan jar. Ada nang kayak itu. Orang bagus tulak. Bulik bagus akan kelakuan, jangan membela. Rupanya supan membela tuh hendak kepingin lagi membela rupanya. Orang alim, pemuda, orang sugi. Jadi si pemuda dikapit antara alim. Nah, jadi pemuda hidup ini pilihan 2. Bukan pilihan, keduanya. 1 paraki orang alim namanya menuntut ilmu. Yang kedua paraki orang sugih namanya belajar berbisnis, belajar berusaha. Ya kabuntong. Ini namanya rubuul ibadah. Bakawan orang alim karena ilmu itu kan ibadah. Adapun bakawan orang sugih rubuul muamalah. Ya kalau buntang, mudah-mudahan si pemuda ini tuntut ilmu, tuntut harta. Ketika inya tuha zamanul hasad, zaman mengatam, zamanul raja, zaman samaratil amal, karena masa anom, masa menggunakan modal. Nah, inya alim, inya sugi, menikmati ilmu, menikmati harta. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa lawan ilmu, membangun badan lawan harta. Mudahan alim lawan sugih-sugihnya. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Rahman Allah memberi nikmat zahir, duit. Ar-Rahim Allah memberi nikmat batin, ilmu. Mudahan Rahman Rahim ta'aluk ke kita. Amin ya Allah. Itu namanya Rabbul Alamin. Kita macangan Rabbul rumah tangga, Rabbul bait. Kita hendak kawin. Waktu jurumi aja sudah hendak kawin. Padahal alim belum, begawi belum. Ya kabuntang, hendak langsung babul munakahat. Muamalahnya mana sih tak? Ibadahnya mana? Ilmunya mana? Paham ya Allah pandirolan? Nah jadi oleh karena itu kita masa anom, zamanul syabab, zamanul amal, gunakan masa modal. Apa yang kita tuntut? 2. La rajula fiddar. 1 ilmu, yang kedua harta. Mudahan alim, mudahan sugi. Paham bukan? Nah, tang alim, tang sugi. Ilmu dengan harta pun dihisap. Kamana menggunakan ilmu? Mudahan kita kawa memakai ilmu.
mudahan kita kawa ma'amalakan ilmu. Ya kalau buntang baik itu ma'ajarakan ilmu atau seorang memakai ilmu kada ma'ajar. Karena buah ilmu di ta'limul muta'alim itu dua, samaratul ilmi itu dua. Apa gerang? Ima-ima ma'amalakan, ima-ima ma'ajar. Kehendak kita keduanya bang, namanya muta'adi ngarannya. Ya paling kurang ma'amalakan lah seandainya kada ma'ajar. Kita kada mungkin juga pundukan yang belajar nang kita nanti wow, tuan guru berataan. Boleh jadi inya kayaknya ada yang jadi polisi, cuma polisi santri. Ya kalau bentang polisi santri, ini hari santri nah. Kita ini untung jadi santri, bukan menyinggung selain santri. Orang sekolahan umum, orang belajar IPA, belajar IPS, orang belajar ilmu bumi, memikirkan makhluk di bumi. Kita santri hebat, memikirkan pencipta bumi. Itulah hari santri. Bujur kelak. Siapa yang belajar akidah nah? Siapa yang belajar Fathul Majid nah? Siapa yang belajar Fathul Jawad nah? Siapa belajar santri? Kita bukan membahas bumi, kita membahas orang yang pencipta bumi. Itu keistimewaan santri dibandingkan kada santri. Nah, jadi oleh karena itu, yuk kita masa anom, gunakan umur kita, Allah unjuki modal, mudahan modal kita banyak, sehat panjang umur, kita gunakan selalu di dalam menuntut ilmu. Paham bontang? Silahkan cari harta, silahkan bagawi, silahkan berdagang, silahkan berhuma, itu boleh. Mudahan murah rezeki. Niatan. Nah, jadi satu dulu ilmu. Kita cari ilmu, lalu kita berilmu, ajarkan ilmu, amalkan ilmu. Paling kurang amal barang, namanya lazim. Jadi ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia itu berilmu, cuma kada memakai. Sekalipun bisa berceramah, kayak ahlul kitab Yahudi lawan Nasrani, baca kitab mencurucut, cuma kada mengamalkan Taurat, jakanya mengamalkan masuk agama Nabi Muhammad. Ismuhu Ahmad, ismuhu Muhammad. Berarti mereka itu kada mengamalkan Taurat, jakanya mengamalkan kayak nang Abdullah bin Salam. Ulama Yahudi masuk Islam. Berarti dalil nang kabura maktan indallah dah, nang bisa bepandir cuma kada memakai. Tu ulama dunia ngarannya. Nah, kita menghendaki mudahan jadi ulama akhirat. Karena ilmu tu nikmat. Nikmat bisa membawa ke rahmat, munya disyukuri. Nikmat bisa membawa kepada niqmah, mun kada disyukuri. Kayak apa cara mensyukuri? Dua tadi. Amalkan, munya perlu amalkan dan ajarakan. Paling kurang jadi ulama muta'adi, ya paling kurang jadi ulama lazim, munya kawa jadi ulama muta'ad di memakai dan maajar. Mun kada kawa memakai berang. Mudahan paham insyaallah. Karena ditanya ke mana ikan menggunakan ilmu. Ya kalau buntang harta, mudahan murah rezeki. Boleh nuntut harta. Nah, si harta ini kena ditanya tuh kan, di mana ulihi? Di mana ulihi duitnya di mana? Korupsi jar. Nah, ada boleh mencuntan jar, ndak boleh. Mengambil kendaraan orang, maling. Ditanya tuh duit tuh ditanya dari mana? Nah, kemudian imbah ditanya dari mana harta itu, imbah itu kemana menggunakan. Inya bu untungnya mirip ya, duit sama ilmu tuh mirip. Al ilmu kalmal, ilmu itu seperti harta, wajah sabahnya pin nikmat, di dalam nikmat. Tuntut ilmu, tuntut duit. Samalah. Pakai ilmu, ulanjakan duit. Ajarakan ilmu, berbagi-bagi duit. Mirip loh. Mirip kalau? Bisa mirip.
mirip, cuma bedanya saikong nikmat zahir, saikong nikmat batin. Ya kalau satu membangun jiwa, membangun roh kita, rohani kita, yang satunya duit membangun jasmani kita. Kada mau juga kada berduit, kada mau juga kada berilmu. Karena kita ini murakab, al insan murakkabun baina rohin wa jasadin, antara roh dengan jasad. Si roh berhajat kepada ilmu, si jasad berhajat makan minum. Makan minum maulah kada berduit, nukar beres. Mudahan paham. Insya Allah paham. Jadi oleh karena itu sekali lagi umur modal. Masa muda, masa menggunakan modal. Kemana menggunakannya? Dua aja beuntungai. Tuntut ilmu, tuntut harta. Ya kah? Talabul ilim dengan talabul nafakati. Babul kasbi dengan babul ilmi. Amalkan dua buting. Kita kepingin rohani kita dengan jasmani kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, artinya untuk bangsa Indonesia. Artinya mudahan kita bermanfaat bagi orang. Khairunas ampa'uhum linnas. Kita punya ilmu, kita ambil manfaat ilmu, kita mengamalkan, dan orang lain pun ketularan ilmu kita. Dengan ilmu yang kita sampaikan, mudah-mudahan sembahyang orang sah, mudahan orang mengamalkan lawan nang didengar. Jadi itu ngarannya mutaadi, ngarannya sama juga duit. Kita diisi duit, kita tabung duit, kita kumpulkan duit. Karena duit itu kita ulanjakan, nukar baju, karena nutup aurat kalau nukar beras. Untuk kesehatan jasmani kalau nukar rumah supaya nyaman sembahyang beribadah, awak guring macam-macam, kada kepanasan, kada kehujanan kalau nadinta. Nah ada fadulanya, jangan kita kanyang saurangan. Mudahan kita pemurah kawa bagi sebagaimana kita membagi ilmu, dintu juga kita membagi duit. Cuma setelah kita memakai juga si duit, setelah kita memakai juga lawan ilmu. Paham? Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Menuntut yang halal itu wajib setelah menuntut nang fardu. Jadi ilmu dituntut, silahkan mencari harta. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, wa fil akhirat hasanah. Oh itu nalangkar gitu ta. Mudahan sugi jahir batin nah. Apalagi kita tinggal bainar rahman, gang rahman lawan gang ar-rahim. Itu tafaulan. Nah itu diingat, itu telah ilmu dengan harta. Jadi masa tua tuh masa itulah. Ada pegawai PNS, kada usah dicari izin makhluknya, aku aja nang tahu. Sidin maambili ulun pembacaan dilanggar sidin. Inta. Jadi sambil berjalan sidin curhan hati. Jadi curhat sidin, guru Anor, ulun ini pegawai pensiunan PNS. Jadi guru waktu pensiunnya hampir-hampir di rumah. Cuma alhamdulillah ada jamaah dilanggar, 4 aktif di musala dilanggar, 4 aktif. Dinta. Cuma guru terkadang berpikir juga Tuhan nih artinya kan parak mati dinta nah. Ingat mati sih Din. Parak mati. Jadi kalau parak mati lalu berpikir beemal mau ulah sanggup mati itu nah. Cuma ulun ini bingung guru nah padang diamalkan. Seharusnya gurulah waktu anom tuh nah hadir ke majelis ilmu. Jadi ketika tuha ada yang dipakai. Sekalipun waktu anom manuntut jagawian, mana bung nya kan punya ada tabungannya, mana aja kita memakai. Ini waktu anom dunia aja. Pak tuha lalu berpikir akhirat, hendak baca Quran. Orangnya kada pernah mengaji, nah pernah dibaca. Paling membalik halaman. Kandel juga Quran nilijer. Kada tuh bujur pandir kok tuh bujur. Kada sidin tuh ujar sidin salah ulun pang guru lagi anom kada belajar kada mengaji. Sudah Tuhannya berpikir beemal.
Cuma munya kita beramal, napa ilmunya nang diamalkan. Baca Quran kada bisa, sembahyang kada bisa, sembahyang jenazah maginnya. Bujur itu tuh, bujur itu. Nah, jadi hidupnya mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Nah, ingatakan untunglah umur, masa muda, ilmu dengan harta. Modal, gunakan modal, hasil modal. Hasil modal itu dua. Ilmu dengan harta itu hasil modal. Mudahan kita menikmati masa tua kita. Mudahan kita menikmati di dalam kubur kita. Ya kalau bentang ada kala nang ida mata ibnu Adam in kata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin maulah kada duit sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Nah, maulah kada ilmu yuk lagi anom bagawi, yuk lagi anom nuntut ilmu tampulu kuat tampulu anom. Ya kalau bentang lalu ikam ba ilmu, lalu ikam ba duit, hanyar berpikir kawin. Ini hanyar jurumiyah amu kan najak serubung. Hadang dulu jakuitan. Ya kalau ilmunya apa, duitnya apa, ku kawinakan ikam tuhai berujung aku nang memberi makan ikam. Bah menambah sapiring hajar. Menambah sapiring hajar. Bujur ya sapiling sehari 3 kali 10 hari kali setahun. Karena benak inya cucunya seorang pulang lah. Bujur juga ya Allah nang ada gen tahiring ku punya kuitan sudah. Bujur juga kuitan tuh satagi-tagi hendak kawin. Pian dia hendak rugi besar kan rugi kecil kajar. Ya kuitan apa gerang? Munya rugi kecil aja kawinakan ulun. Munya rugi besar ku sulukut rumah munya kada mengawinakan. Umay aja kuitan mah ancam nih kami nih. Rumah kita nih kira-kira berapa nak? Rumah kita nih bahaya paling 10 juta. Jujuran berapa? 50. Jakuitan sulukut gen. Umpama tuh contoh aja gitu. Ikam tersalah berpikir. Yang belum kawin mudahan kawin. Yang belum beranak mudahan diberi anak. Kadida mustahil bagi Allah. Ya kah? Yang penting jangan putus asa. Lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Zakaria. Ya kalau lihat kakawanan, banyak nang beberapa puluh tahun berumah tangga. Sekalinya diberi ya. Yang penting hidup jangan putus asa. Ada kalau yang terakhir wa walidin salihin. Nah, kita menghendaki mudahan di dunia sugih, akhirat sugih dengan ilmu, sugih dengan harta, sugih dengan keturunan. Jadun itu kai. Kita belajar lugat, jadun tuh sugih artinya. Berarti kai itu sugih. Mengapa sugih? Bisi anak, bisi minanto, bisi cucu. Ada kalau tuh yang di kitab wirid sembahyang apa tuh jaddu min kal jadd. Apa itu tuh? Jaddu tuh maknanya sugih. Layam pa'u jal jaddi layam pa'ul napa guru layam pa'u jal jaddi minkal jaddu. Jad itu artinya ada dua. Satu cangkal, dua sugi. Berarti orang sugi itu orang cangkal cari duit. Cangkal mengaji. Artinya sama ini, artinya tidak memberi manfaat. Karena yang anapi itu Allah, la nafi'a illallah. Ini ayat hakikat, ini ayat tauhid, ini ayat akidah. Supaya kita jangan mensyarikatkan Allah. Sangkaan yang memberi bekas itu kecangkalan kita sako, padahal Allah yang menyugihakan. Buktinya orang ada malam siang bertulisan warung 24 jam ya kada sugih juga. Berarti dalil yang menyugihkan tuh Allah. An-nafi la nafi illallah, bukan toko yang nafi itu. Layam paul jal jaddi minkal jaddu. Apa jad? Sugih. Berarti dalil kai itu sugih. Satu, sugih umur. Kan orang kai itu kan tuha. Kai berapa umur siap? Perpian 80 tungai. Sugih umur sih dan. Berapa cucu? Segudang. Cuma tuh.
anak, minantu. Berarti orang yang sugih itu kai. Paham bontong? Ya kalau paham? Nah, sama itu. Jadi kita mengharap mudah-mudahan kita sugih harta, dengan harta mudahan jadi amal jariah, bantu pesantren. Ya Allah. Dua, mudahan hidup berilmu, mudahan ilmu kita bermanfaat lawan orang, amal jariah. Tiga, dengan ilmu dengan harta bawa kawin, kawa membimbing rumah tangga. Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu rabbil alamin. Sifat rabbil alamin ar-rahman, rahman pengasih, rahim penyayang. Rahman memberi nikmat zahir, rahim memberi nikmat batin. Nikmat zahir duit, nikmat batin ilmu. Orang yang rabbul alamin syaratnya harus berduit, harus berilmu. Jangan kawin kecuali dua gitu. Jadi punya kita berilmu dan berduit, kawin kita, bini kita tuh sampai kata telinga kurehingnya. Nah, itu lah. Ada kata telinga kuring sampai kuring rabit nah. Paham mandir ulun saking kegembiraan, inak di mata, inak di hati, inak di muntong, inak di hati. Berduit yuk, lawan alim laki. Bah. Jangan nang sahibul ilmi sahibul mal. Ya kalau yayangnya gini himong, padahal kada berilmu kada berduit tak. Yang penting mubtadalah ma'rifah, habar arahana kira. Paham juga dina ho? Nang langkar tuh habar ma'rifah leh. Al-haju arafatu ya kalau supaya sis. Mudahan anak kita beruntung-untung. Kenapa garang abahnya soleh, mamanya solihah, anaknya soleh, salihah. Wa walidin salihin yad'ullah wa kana abuhuma salihah. Nah, sudah. Nah, kemudian mulang sambungannya. Nah, ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atainaha biha wa kafa bina hasibin. Jikalau adalah itu amal seberat biji khardalin, nggih, daripada nang halus. Biji nang halus. Biji apa nang halus? Biji sesawi. Biji atom. Atau apa nang halus lagi? Gitu ta. Kalau abah guru mah arti ijarah tuh anu cucu tungau dipirik oleh satum. Cucu tungau dipirik oleh satum, halus bener. Halus bener. Kan apa lagi? Jadi jangan dipenghawai amal saleh sekalipun membuang duri di jalan. Jangan dipenghawai amal saleh sekalipun memberi minum banyu putih tamu. Kadeda banyu begula, kadeda banyu begula barang ai banyu putih barang lah, maun barit. Nggih, je tamu kada apa ajar. Yang penting minum. Rupanya haus juga tamu. Kalau kok di situ ridanya Allah. Allah itu al-hasib. Allah itu menghitung. Oleh karena itu pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan penghawai amal saleh yang kecil. Jangan penghawai amal jahat yang dosa kecil juga aja. Jangan. Dosa kecil bagi dosa memandang ada dosa besar. Kalau memandang lawan Allah kadang kecilnya. Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Sekalipun itu dosa kecil cuma maksiat kepada Allah, itu hukum besar. Oleh karena itu ujar ahli tasawuf, ad-dunub kulluha kabir. Setiap dosa seberataan besar. Kadada kecil tuh, mengapa disambat kecil? Karenanya tak halus pada besar. Keduanya sama pada gendut, cuma ini tak kurang gendut, tak kurang lamak, cuma tetap disambat kecil karena kecil dari yang paling lamak, padahal gak lamak keduanya. Mudahan paham. Dintu orang tasawuf tuh kan memaham. Lalu kadewani menggawi dosa kecil juga aja. Ay. Allah al-hasib. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai. Jadi yang syarran pun kelihatan, yang kecil yang sedikit pun kelihatan. Mudahan dosa diampuni Allah.
kadeda pangkadeda dosa. Jangan dosa kecil nang genal gin bisa teranjas kok. Gitu, nang halus pulang nang ada kelihatan, rancak kelincai. Gitu. Nah, sudah. Dan akhlak Abdul Hasib pulang pada makna kedua. Makna kedua napa semalam? Allah mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan. Ada kalau tunkahul mar'atu li arba'in li maliha wali jamaliha wali hasabi. Ada kalau hasab itu nasab, keturunan, darah biru, kemuliaan, syaraf. Nah, dinta. Jadi pada makna kedua, yakni Allah itu al-hasib. Hasib itu Allah yang mulia, menggantungkan hati kepada kifayah Allah, yakni jaminan Allah, tiada melaporkan hajatnya kecuali kepada Allah Ta'ala. Firman Allah, wa kafa billahi hasiba. Mudahan kita belajar lawan Siti Hajar, mamanya Nabi siapa? Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan Ismail ke mana? Ke Mekah. Cuma belum kota Mekah, belum kota Mekah lagi, rumah kadeda, sumur kadeda, tumbuh-tumbuhan kadeda, tanah batu, batha, tanah batu, sahra, tanah pasir. Jadi ketika diandak Ismail bayi dengan mamanya Siti Hajar, Ibrahim ini meninggalkan. Ketika meninggalkan, Hajar ini meiring laki. Tinta, pian tinggalkan kami kah di sini. Kadeda tumbuh-tumbuhan, kadeda makanan, kadeda air. Logikanya mati kelaparan, mati kehausan. Dinta kalau logikanya tak. Tinta, pian tinggalkan di sini kah kami. Nabi Ibrahim ini ramai tatap ja unta tuh berjalan. Nah, hati ini hancur juga Nabi Ibrahim tuh lah. Ramuk, hati itu ramuk. Sakitnya tuh di sini nah. Cuma diarit sidin, kan Tuhan nyuruh. Itu, ikam jangan meninggalkan anak bini, Tuhan pada menyuruh. Aku aja kayak Ibrahim jar, muha. Di mana wajah sabahnya? Pak, ya kalau ada wahyu turun ke ikam, ada Jibril jar, sasat. Jibril jar. Lalu berapa kali berucap, rupanya Siti Hajar ini cerdas. Ujar Siti Hajar, Allah kan nyuruh pian meninggalkan kami di tempat sini. Hanya berucap Ibrahim. Itu gen kalimatnya handap benar, inggih aja. Tatap jana Ibrahim berjalan kok sambil kira-kira pancar aja banyu mata nih tanah. Cuma dinampakakan kemana? Ke bini, hancur hati. Oh, kada kegempangan, siapa kada sayang lawan anak bini. Lalu berucap, mun kaya itu Allah kada mungkin membiarkan kami. Kalau bahasa kita, kada mungkin Allah tuh malaparahkan kami, kada mungkin Allah itu menghauskan kami, kada mungkin Allah Ta'ala kada nah, ini ngarannya wakafa billahi hasiba. Mudahan paham insyaallah. Tinggi. Oh, makna yang kedua, Allah tadi mencukupi yang mulia tadi yang keberapa? Yang ketiga talingka, ulun ampun maaf. Makna yang kedua, maknanya Allah yang mencukupi hamba. Jadi jangan takutan, Allah al-hasib. Allah mencukupi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata luar biasa. Maka ada banyu zam-zam. Nah, timbul banyu zam-zam. Ternyata banyu zam-zam itu 3 khasiatnya. 1, menempati air, berarti hilang haus. 2, menempati makanan, hilang lapar. Kayak banyu susu juga, kayak kekanakan tuh banyu soalnya sekalipun kada makan pisangnya, genel aja awaknya. Karena susu itu menempati minuman dan menempati
makanan double 2. Cuma hibat banyu zam-zam pada susu. Yang ketiga menempati dawa obat. Jadi ketika sakit kepala, ketika garing, minum banyu zam-zam. Jadi ketika pian berumrah, ketika kita berhaji, nggih banyaki minum zam-zam berniat mudahan penyakit di awak dihilangkan Tuhan. Itu bujur itu. Karena ma'u zam-zama 5 syuriba lah. Banyu zam-zam itu syifaun likulida. Jadi menempati minuman, menempati makanan, menempati obat. Tuhan Maha Adil. Datang suku Jurhum dari Yaman. Rencana orang Yaman suku Jurhum itu hendak pindah benua. Hendak pindah kemana? Ke Syam. Lalu di tengah lorong antara Yaman dengan Syam, di tengah-tengah hijab, dinding, perbatasan, ya Makkah ngarannya. Lalu singgah di situ. Ternyata marasani banyu zam-zam tuh luar biasa. Parut rasa kenyang, penyakit hilang. Banyu ajaib nih. Yak besar Tuhan menghendaki. Lalu berucap jasuku Jurhum, wahai Siti Hajar, bolehkah kami tinggal di sini aja? Kada jadi kami bertinggal kemana? Ke Syam. Di sini aja kami. Ujar Siti Hajar, boleh dengan catatan satu, zam-zam itu milik kami, milik keturunan kami, bukan milik bebuhan ikan. Inggih pun timbul manusia ampe hawai. Wah, Tuhan tuh kam hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Mudahan paham insyaallah. Nah, ada kata-kata ulama, man alima annallaha kafihi, siapa orang meyakini Allah yang menolongi inya, la yastauhishu min i'radil khalqi wala yasta'nisu bi iqbalil khalqi bal yakunu mustagrikal qalbi billahi wahdah. Orang yang yakin Allah Ta'ala tuh mencukupi inya yakin Allah tuh menolongi inya kada wahsyah, kada takut, kada gelisah ketika makhluk meninggalkan inya. Karena yang memberi makan itu Allah, bukan makhluk. Cuma liwat makhluk ini meninggalkan, ada makhluk yang lain datang. Kita jadi guru jangan takutan ditinggalkan murid. Ini meninggalkan, ada yang mendaftar bahasa. Nang ampe bertiga yang mendaftar 10, berbanyak murid. Hidup jangan takutan, hidup lawan Tuhan bukan lawan makhluk. Paham bukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ketika makhluk datang nang mendaftar 10 toh. Nah, pasambungannya wala yasta'nis bi iqbalil khalqi, dan hati juga jangan unsun lawan makhluk. Mengapa gerang jangan unsun? Hati itu ke Allah aja. Biar aja jempol ke atas, biar aja jempol ke bawah, biar aja ada fans, biar aja ada haters. Paham juga kan tua? Biar aja ada muhibbun, biar aja ada mugdibun. Al-madhi wadh-dhammu indi sawaun, ya Imam Bukhari. Orang yang memuji aku, orang yang mencela aku, menurut aku sawa-sawa. Sama aja. Dipuji kada menambahi beres daripada ringan. Dihina kada mengurangi beres daripada ringan. Nang menambah itu seorang juga yang menambahi, nang bak orang seorang yang mengukut. Bukan pujian orang, bukan hinaan orang. Dipuji kada tersanjung, dihina kada tersinggung. Dipuji kada terbang, dihina kada tumbang. Paham bontong? Mudahan hati kita sama Allah. Ya kalau di Quran alaihissallahu bikapin abdah. Apakah kada cukup Allah yang mencukupi hamba? Allah tuh cukup. Apa gerang hati kita sawat kalahin? Mudahan paham insyaallah. Manusia tuh membantu kah kada membantu kah? Kada jadi masalah. Yang penting hati kita lawan Allah. Nyamannya leh kayak itu leh. Mudahan hati kita nyaman. Tidak ada sesuatu yang menyamankan hati kecuali hati ini lawan Tuhan. Ala tatmainu qulubuhum bizikrillah. Mudahan hati lawan Allah. Ya kalau bal yakunu mustagrikal qalbi billahi wahdah. Hari ini hari santri,
seandainya pian yatim kadada bisi abah atau pian bisi abah juga cuma tuha hal keadaan pian garing lalu kada kawa mau ungkusi pian jangan takutan yang penting bujur-bujur niat sakulah inggi usaha nang bagus sekalipun berjual kelapun buntut umpama contoh yang penting jangan ampih sakulah insya Allah tuntung je buntungnya wa kafa billahi hasiba alaisallahu bikapin abdah. Jadi oleh karena itu kuat-kuat hati lawan Allah. Yang terakhir, adapun akhlak Abdul Hasib pada makna yang ketiga. Nah, makna ketiga hanya mempunyai kemuliaan dan kesempurnaan. Bersifat dengan sifat kemuliaan juga. Nah, takaluk bi akhlakillah seperti malajimi sifat takwa. Takwa itu tuntut ilmu, amalakan ilmu. Firman Allah Ta'ala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi garisi inna akramakum, hanya saja orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kemudian khasiat, apabila orang merasa takut terhadap makhluk, nggih ada nang menakutane nih, ada nang mengancam-ancam nih, nggih membaca ya hasibu ya hasib ya hasib ya hasib 77 kali sampai hari yang mulai hari Kamis sampai seterusnya, dan membacanya pagi sore yakni setelah sembahyang subuh dan setelah sembahyang maghrib. Jadi subuh itu pagi, maghrib itu sore, maka insya Allah diamankan daripada apa yang ditakutakan. Di dalam kitab ulun terdapat ija sya'arta bizulmi palhasibu kafika, apabila engkau merasa diganggu orang, ya kah, dizalim orang, macangan hendak dihantam orang, palhasibu maka Allah al-hasib kafika ay nasiruka Allah menolongi engkau. Baca ya hasib ya hasib ya hasib 77 habis sembahyang subuh, 77 imbas sembahyang maghrib. Selama kita membaca itu, orang nang menghantam kita tak tutup hatinya. Ini seandainya ada orang nang mengancam saurang. Nah, kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Jalil. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.